Dari kasus PT Yihong, aku ngerasa ada hal yang mengerikan, Jis. Wah, apa tuh? Selain dari 1.000 orang yang di PHK ya, yaitu gimana kalau PT-PT yang lain melakukan hal yang sama. Jadi gimana ya? Jadi kalau ada yang demo bisa mengancam buruhnya si perusahaan tuh. Iya, bisa menekan balik gitu kan. Iya, kamu kok demo mulu, saya mau bangkrut. Ibaratnya gini lah, untuk kasus PT Yihong, kamu udah baca kan tadi, saya belum baca banget kayak gitu ya. Cuman lihat-lihat di media sosial, tapi seolah ya mungkin kan gini lah, ada pihak yang mungkin buruhnya dalam posisi yang benar, terus demo, oke lah benar ya. Ada posisi yang mungkin si perusahaannya yang kondisi benar gitu, tapi terlalu dituntut oleh karyawannya gitu, sehingga ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah untuk kasus PT Yihong dulu deh. Kronologinya dulu deh. Kronologinya gimana nih? Kalau yang saya baca ya, ini nggak tahu nih media ini, karena kalau dalam setiap kasus tuh pasti ada dua versi. Oke. Versi yang pihak lawan dan pihak lawan lainnya gitu. Iya. Nah kalau yang saya baca di media itu awal mula itu karena PT Yihong tidak memperpanjang kontrak karyawan. Oke, berarti kan yang namanya di perusahaan kan ada karyawan tetap, ada karyawan kontrak, bahkan sekarang ada yang magang tuh ya. Ya. Nah, untuk untuk si karyawan kontrak ada yang tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang si kontraknya. Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Ya, tidak diperpanjang dan akhirnya dipulangkan gitu, aja nggak bekerja lagi. Ya, gitu. kalau tidak diperpanjang berarti kan tidak kerja lagi gitu ya. Tidak kerja lagi. Nah, awalnya itu. Nah, kemudian ada demo lah gitu ya. Jadi mungkin si 3 orang ini lapor ke serikat kerja, akhirnya demo tuh. Diskusi dulu, terus demo, dan tuntutannya tuh ada 2. Satu yang pengen dipekerjakan kembali yang 3 orang ini. Oke. Nah, yang kedua adalah harus ada pengangkatan dari kontrak ke karyawan tetap. Oke. Itu ya. Sebenarnya ya status karyawan yang aman gitu ya karyawan tetap gitu kan. Karyawan tetap dari segi tunjangan. Kan kalau misalkan kontrak gak ada. Iya, sama status aman lah, enggak ibaratnya gini ya, kita setiap tahun ketika kontrak habis, ini bakal diperpanjang atau enggak gitu kan. Benar. Kalau karyawan tetap kan sudah terikat, ada aturan lebih lah dari itu. Iya. Enggak bisa tiba-tiba kamu diberhentikan. Ya. Ada misalkan ya, kalau misalkan dia kasusnya mencuri di perusahaan, atau misalkan dia bolos kerja selama beberapa hari tanpa ada melanggar aturan lah. Ya melanggar aturan lah ya, sehingga baru perusahaan bisa menetapkan dia dipecat misalnya kayak gitu. Kalau ini kan ya habis kontrak, nggak diperpanjang ya haknya perusahaan. Iya, haknya perusahaan wajar ya, wajar. Nah, tapi ada versi yang mengatakan PHK. Oh gitu. Iya. Nah ini yang aku dengar, yang di PHK nih. Kayaknya ini adalah versi dari si karyawannya nih. Oh gitu. Ya, merasa di PHK. Tapi kalau dari sisi perusahaannya dia bilangnya kontraknya habis tidak diperpanjang gitu. Oke. Nah, jadi demo itu ada 2 tuntutan tadi, ada harus balik lagi yang 3 orang ini yang di PHK lah ya. Atau yang tidak dilanjut ya. Ya, tidak dilanjut kontrak lah. Ya, harus pengen masuk lagi. Yang kedua adalah kejelasan dari kontrak ke tetapnya itu gimana gitu. Harus jelas. Demo lagi, menolak akhirnya si perusahaan. Saya nggak mau mengembalikan yang kontrak itu, nggak mau menerima lagi. Oke, nggak mau lanjut ya? Nggak mau lanjut. Nggak tahu nih alasannya apa. Apakah mungkin kinerja si karyawannya ya, atau mungkin dari beban si perusahaan yang nggak ada uang buat ngegajinya gitu ya. Pokoknya ya nggak setuju lah, nggak setuju. Yang poin kedua juga gak ada infonya tuh. Saya baca gak ada infonya di berita-berita ya. Oke, tidak ada info lebih lah ya soal itu ya. Soal itu. Cuman kemungkinan sih negatif lah. Jawabannya negatif. Dalam artian tidak dipenuhi lah tuntutan 2 tuntutan itu. Akhirnya demo lanjutan. Mengajak
karyawan lain untuk mogok kerja. Iya, yang aku dengar sih 4 hari kerja tuh. 4 hari mogok. Nah, 4 hari mogok gitu ya. Mogok kerja dan yang parah itu ada mogok juga bukan berarti liburan ya. Mogok kerja liburan enggak gitu ya, tapi mereka tetap berdemo gitu ya, pakai spanduk. Nah, parahnya tuh di spanduknya yang ini sedikit apa ya, miris adalah tutup PT Yihong gitu. Iya sih. Nah, ada tulisan tutup PT Yihong, kemudian PT Yihong malah mengabulkan spanduk itu. Itu yang ngeri sih. Gimana ya? Kalau dalam perspektif karyawan kan, karyawan itu pengen sejahtera lah ya. Ya. Ya itu wajar dong. Orang yang kerja pengen sejahtera dong, nyari kesejahteraan ya. Dan dalam perspektif pengusaha, dia nyari untung dong kan gitu. Nah, ini titik temunya kan harus dicari gitu ya. Benar, karena kelanjutan dari yang tadi pun ya, itu tutupnya si PT Yihong ini karena mau kerja tadi. Empat hari kerja produksi tidak terpenuhi, akhirnya kliennya menolak gitu. Iya. Nah ini nih, kalau dari perspektif pengusaha nih, ya kan kamu yang ibaratnya ownernya kebun desain gitu, yang memulai usaha kebun desain kayak gitu ya. Ketika misalkan saya nih, saya nggak mau ngerjain desain ini, sama kamu kerjain aja, kecuali kamu ngangkat saya jadi karyawan, misalnya gitu ya. Ya. Terus orderan kan banyak yang ada yang nggak saya kerjain kan. Ya. Akhirnya si klien kok ini nggak selesai sih, udah 3 hari kan janjinya 3 hari selesai, kalau gitu saya minta uang dikembalikan. Ya. Itu kan kayak kasusnya mirip lah ya, seperti ya. Si klien si PT Yihong akhirnya membatalkan orderannya kalau nggak salah kayak gitu ya. Benar. Kamu dalam perspektif sebagai pengusaha rugi nggak? Rugi ya. Rugi ya, kita kehilangan klien. Gara-gara ulah si karyawan ini gitu. Nah, cuman yang saya sayangkan adalah si PT Yihong ini, kok dia ini nggak tahu apa alasan aja gitu ya, momennya tepat, dia sebenarnya pengen tutup dari dulu gitu. Karena emang klien dia cuma 1 gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya tuh. Iya, sama. Jadi pertanyaan saya juga kayak gitu. Emang PT itu kliennya cuma 1 gitu ya? Iya, itu ketika yang jadi masalah. Yang 1 ini kabur si kliennya, nggak ada klien lain. Ya valid dong gitu kan? Ya itu mah ya apa ya? Ya itu mah bisnisnya sangat amatir lah gitu. Bisa bilang sangat amatir lah. Sekelas PT ya? Sekelas PT yang produksi besar-besaran gitu. Maksudnya nggak gitu dong gitu ya. Kita pun yang UMKM gitu ya, pasti ada backup apa nih, misalkan pertama backup dari klien lah. Wah, klien kita jangan sampai 1 nih. Kalau satunya udahan, ya udah kita mau nyari orderan kemana lagi kan gitu. Pasti nyari klien itu banyak, bahkan bisa sebanyak mungkin. Kita pengen berkembang, kalau bisa semua klien ke kita aja gitu. Nah, 1 itu. Kedua, ada backup nih. Misalkan ketika karyawannya ngeluh misalkan ya, kita oper kerjaannya kemana, entah ke freelance, entah ke pihak ketiga. Kan yang ini kan kalau nggak salah Yihong itu sepatu lah. Oh sepatu dia? Ya sepatu. Ya tinggal oper ke pabrik lain dong. Kalau misalkan wah kacau nih, mau kerja beneran misalkan ya. Nah si ownernya ini harusnya bisa, wah gimana nih kita handle kemana nih? Kan gitu. Oh, coba disiasatin dengan tolong deh kerjain dulu kerjaannya PT saya nih gitu ya. Iya, atau order ke PT lain lah. Order ke PT lain gitu. Dimaklonin kayak gitu ya. Maklonin lagi gitu. Demi menyelamatkan si usahanya ini. Yang saya lihat si PT Yihong ini memang tidak ada niatan untuk menyelamatkan usahanya. Soalnya kok langsung dug. Udah selesai gitu ya? Iya, ketika ada spanduk tutup PT Yihong, wah kesempatan ya udah tutup aja. Langsung tutup gitu. Iya, kok bisa semudah itu? Saya curiga sih memang dari awal dia udah pengen tutup. Cuman karena belum dapat momen aja nih. Ketika ada momen, ya udah. Soalnya saya lihat sejarah demo lah ya, bukan sejarah demo apa ya? Kebiasaan demo buruh misalkan ke PT kayak gitu ya. Seburuk apapun situasinya,
PT itu tetap ingin bertahan ada gitu. Gak ada yang sampai tutup ya? Gak ada yang sampai tutup gitu, kecuali bener-bener bangkrut banget lah ibaratnya kayak gitu ya. Ya. Bahkan nggak tanpa harus demo juga tutup gitu. Yang ada orang-orang demo karena tutup gitu ya? Iya. Demo karena tutup, karena PHK massal. Tapi nggak dapat apa namanya? Tunjang, iya pensiun. Pensiunannya gitu. Ya, menuntut pensiunan gitu ya. Kalau ini kan demo jadi ditutup gara-gara demo gitu. Gitu. Pertama kali ya? Iya, semenjak saya ngeh sama berita-berita soal buruh lah ya. Ditambah bapak saya juga kan dia buruh pabrik gitu. Jadi lumayan memperhatikan lah isu-isu buruh kayak gitu. Nah, satu itu yang aneh tuh itu perusahaannya. Kliennya kan kok cuma satu apa gimana? Kok tidak ada niatan menyelamatkan perusahaan gitu ya? Beda dengan kita yang misalkan UMKM, kita sangat mencintai usaha kita gitu ya. Bener. Mau bagaimanapun kalau bisa jangan bangkrut kan gitu. Iya benar. Tapi kalau ini kok bisa tidak ada upaya untuk menyelamatkan perusahaannya gitu. Nah yang kedua yang saya resahkan itu adalah menurut saya sih serikat kerja sih. Ya. Harus ada tanggung jawab sih. Iya. Bapak saya juga sampai keluar sih dari serikat kerja. Karena begitulah ya, nggak bisa saya ceritain. Cuman gini, biasanya kalau yang saya tahu nih ya, buruh itu kan ketika masuk kerja nih, ayo berserikat supaya kalau ada apa-apa dibantuin sama serikat. Ya. Mereka masuk serikat kerja, nanti udunan buat si serikat itu, ya namanya organisasi iuran lah ya. Udunan biar organisasinya jalan. Yang namanya organisasi kan butuh dana tetap ya. Akhirnya mereka udunan misalkan sebulan 100.000 kayak gitu ya. Nah mungkin orang yang tidak kontraknya tidak diperpanjang ini, saya kan udah udunan nih, tolong bantuin saya dong, saya pengen tetap kerja. Benar. Serikat akhirnya melakukan lobby ataupun aksi kayak gitu ya. Cuman ini kan masalahnya ya tadi itu kasusnya ini kan dia karyawan kontrak gitu ya, yang dimana tidak ada aturan yang ya ini sih aturannya, nggak ada perlindungan buat teman-teman yang statusnya tuh kontrak. Kan yang namanya PT kayak gitu ya, yang namanya perusahaan ya punya hak dong mau diperpanjang ataupun enggak, karena ini mah statusnya kontrak. Nah, serikat juga gimana mau nolonginnya coba? Secara logika aja gitu loh. Logikanya aja gitu. Paling hanya lobby, Pak tolong dong ini anak kasihan misalkan begini. Tolong bisa diperpanjang. Perusahaan kan dalam kondisi yang tidak valid, misalkan perusahaan dalam kondisi yang untung. Masa ini 3 orang ini nggak bisa diselamatin sih? Paling kan lobby-lobby seperti itu ya. Kalau sampai tadi aksinya demo mogok kerja dalam kondisi kliennya misalkan 1. Itu juga, blunder juga sih. Ya kontrak ini kan yang terbaru adalah di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kontrak itu maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Lebih dari itu harus diangkat jadi karyawan ya? Enggak, maksimal. Kalau misalnya mau tetap pakai orang itu harus jadi karyawan. Tapi kalau misalkan mau tidak diperpanjang ya nggak apa-apa. Gitu. Nah ini yang seharusnya kita aksi itu adalah perundang-undangannya sih, aturannya. Nah kalau mau itu kan yang poin kedua tuh tentang kejelasan dari kontrak ke karyawan tetap. Nah itu kan demonya harusnya jangan ke perusahaan tapi ke yang buat undang-undangnya itu ya. Karena si perusahaan kan lah saya nggak mau perpanjang dia ya dan saya nggak bersalah gitu dalam artian dia, itu haknya perusahaan gitu. Ya mau gimana gitu. Situasi sulit sih sebetulnya. Jadi situasi sulit. Ya mungkin kalau kita berspekulasi ya memang seperti ada kong kali kong antara para misalkan lah pengusaha dengan pembuat undang-undang. Tolong dong biar bisa saya akalin nih dulu ya. Ketika aturan itu baru mau muncul tuh. Kan banyak mahasiswa aksi, buruh aksi menolak aturan tersebut kayak gitu. Benar. Ketika aturan itu muncul, kalau nggak salah sih, jadi kalau dia diperpanjang harus jadi karyawan tetap. Jadi si kontraknya ini ada yang gini, ada yang waktu, ya. Kalau waktu dia 2 tahun, tapi ada kontrak yang sesuai proyek. Sesuai proyek. Misalkan
ada proyek nih, misalkan bikin gedung, kamu dikontrak untuk bikin gedung ini. Ternyata sebelum 2 tahun selesai ya udah, nggak apa-apa, dia berhenti. Tapi kalau misalkan setelah lebih dari 2 tahun tapi proyeknya belum selesai nih, nah itu boleh diperpanjang kontrak sampai 5 tahun. Oh gitu. Kalau sampai 5 tahun si gedung ini tidak jadi juga, nah perusahaan harus memberhentikan orang ini atau mengangkat orang ini jadi karyawan tetap. Gitu. Ya buat teman-teman yang paham banget aturan ini ya, coba komen-komen ya. Coba ya. Soalnya setahu saya juga yang kalau yang 2 tahun itu setelah itu harus diangkat jadi karyawan kalau dipakai lagi. Ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Makanya perusahaan itu yang ngakal gitu. Ya aturannya begitu gitu. Jadi sulit kita tuh sebagai buruh sulit kondisinya gitu. Iya kalau dari karyawan dari pengusaha dari PT-nya gitu. Ya kamu nyari kerja aja lah di tempat lain gitu. Kan gitu. Kita soalnya udah memenuhi sesuai kontraknya kan gitu. Ya, tidak bersalah jadinya. Iya, perusahaan mah tidak salah karena aturannya begitu. Iya. Gitu kan. Yang salah aturannya. buat kita dalam perspektif saya yang salah itu aturannya. Tidak ada perlindungan lebih untuk teman-teman kontrak kayak gitu. Ataupun ya ini sengaja dibuat tiba-tiba muncul aturan karyawan kontrak, dulu tuh nggak ada kalau nggak salah. Kemungkinan banyak pejabat yang mungkin punya usaha ya. Sehingga mereka ayo kita bikin aturan yang biar murah gitu. Tapi, biar ini. Iya kadang juga ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya. Dulu ya karyawan perusahaan kan selektif nih. Ketika statusnya itu nggak ada kontrak. Nah ketika ada kontrak bisa banyak yang ditampung kayak gitu mungkin. Iya jadi itu kan kayak menjelaskannya tuh. Kalau dulu tidak ada kontrak, lowongan tuh tidak dibuka-buka. Iya. Jadi ya karyawan saya sudah penuh gitu, sampai puluhan tahun juga masih terus jalan gitu. Tapi kalau sistemnya kontrak, dia akhirnya kan ada yang keluar, ada yang apa sehingga ada lagi lowongan gitu. Iya. Ya kayak gitulah ya. Tapi coba deh yang paling lebih ngerti kayak gitu ya, yang membahas soal buruh bisa komen-komen deh ya. Nah satu lagi nih yang saya rasakan itu tadi serikat sih. Karena harusnya sih ini kan keputusan serikat ya untuk mogok kerja ini. Nah ini harusnya nggak ada konsultannya tuh gimana nih? Iya benar. Kok bisa tiba-tiba melakukan aksi mogok? Udah tahu PT Yihong ini kliennya 1 misalkan. Iya. Atau udah tahu si Yihong ini keuangannya lagi buruk, kok demonya itu mogok kerja gitu, yang sangat fatal sekali. Iya. Kasihan teman-teman karyawan yang bahkan mungkin tidak kenal sama 3 orang ini yang kontrak ini, tapi ikut kena PHK juga gitu. Kena dampaknya ya? Iya, ini kasihan banget. Ya misalkan tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke keluarganya, saya kena PHK. Kau kenapa? Ikut demo. Emang demo apa? Ngebelain orang itu. Lah, kamu kenal Marun? Enggak gitu. Sebenarnya sih kalau dia yang tertimpa kan dia juga pengen ditolongin lah. Ya. Solidaritas sih sebenarnya. Solidaritas. Cuman dalam perspektif ini kan yang ngerti soal tata cara demo itu kan serikat. Orang-orang awam kan nggak ngerti. Ya. Nah, bagaimana analisis dari serikat terkait dengan demo yang harus dilakukan gitu. Demonya seperti apa nih? Demonya seperti apa gitu. Karena kalau kayak gini blunder jatuhnya gitu. Blunder, dan menurut saya sih karyawan yang di PHK ini harusnya demo juga ke serikat. Minta pertanggungjawaban karena kita udah di PHK bareng-bareng. Coba cariin kerja gitu. Ya yang jadi bully itu kan ini kata-kata di spanduk. Tutup PT Yihong itu blunder parah sih. Iya seolah-olah si PT ini mengabulkan apa yang didemokan gitu ya. Iya gitu. Dan sekarang karyawan meminta untuk dipekerjakan lagi ke PT Yihong. Iya, minta ke Pemda kalau nggak salah ya, ke Bupati Cirebon itu minta PT Yihong tuh buat apa? Buka lagi kayak gitu. Jadi tolong dong Pemda ini di lobby lagi PT Yihong. Kayak gitu sih. Kalau berita lanjutannya yang saya lihat sih di media sosial, cuman nggak saya baca secara detail sih. Tapi memang
Ya saya juga dulu tukang demo waktu mahasiswa nih ya. Makanya rambutnya gondrong gini. Jadi ketika misalkan ada mahasiswa yang di DO sama apa namanya universitas karena nggak mampu bayar SPP kayak gitu, saya kan lihat aturan nih. Aturannya ini mahasiswa masih bisa selamat gitu. Masih bisa selamat karena ada dana talang dari universitas gitu kan, bisa dicarikan sama jurusan kayak gitu ya. Kemudian bisa dibayar dicicil, kita lobby kayak gitu. Ini tidak ada apa namanya? Tidak ada proses usaha dari jurusan, dari pihak fakultas kayak gitu ya. Tiba-tiba udah kamu DO aja dinyatakan DO kayak gitu. Ya akhirnya kita lobby sama mereka nggak mau ya aksi kayak gitu ya. Aksi massa kayak gitu demo. Karena kita tuntutannya berdasarkan aturan yang ada gitu. Aturannya begini. Kayak gitu kita tuntut dong begitu. Karena ini hak-haknya masih bisa diselamatkan kayak gitu. Nah ini ya akhirnya ya alhamdulillah masih bisa selamat. Ya begitulah maksudnya demonstrasi itu kan kita menganalisis ya. Ini bagaimana, ini begini, ini begitu kayak gitu. Tuntutannya harus tepat kayak gitu kan. Situasinya begini. Terus ucapan dosen jurusan sama dosen dekan kita analisis kayak gitu ya. Iya. Artinya, mereka melakukan kesalahan nih, salahnya di sini. Artinya ketika kita melakukan counter argumen terhadap alasan-alasan mereka juga nggak bisa jawab gitu kan. Yang menang kita gitu. Benar-benar. Sebenarnya perwakilan di mana kalau buruh ya, kalau buruh kan untuk sampai ke manajemen tuh kadang buruh itu ketemu sama manajernya aja sangat susah gitu. Yang pihak paling bawah itu. Sehingga dia mewakilkan keresahannya ke serikat. Ya nanti serikat lah yang nanti akan berdiskusi. Nah harusnya sih jadi jalan tengah harusnya. Nah serikat juga tapi tetap harus lihat kondisi lah, situasi gitu. Benar. Lihat kondisi ya tadi ya. Saya tuh jadi ngerti perspektif pengusaha karena lihat bagaimana keuangan perusahaan tuh gimana gitu ya. Oh begini ya, menggaji karyawan tuh begini. Oh ketika orderan sepi tuh begini. Makanya komunikasi antara karyawan dengan perusahaan itu penting banget kayak gitu. Yang jadi jembatan karyawan yang lain kan serikat gitu ya. Iya serikat. Ya serikat juga harus bisa lihat nih kondisinya perusahaan tuh gimana, kecuali perusahaannya bohong gitu. Ketahuan nih bilangnya A ternyata pas ini bohong nih. Nah, itu baru bisa didemo. Baru itu bisa didemo gitu. Benar. Kayak gitu tuh ya. Benar. Jadi gimana nih teman-teman nih? Ya meskipun saya bukan ahli di buruh ya. Perburuhan. Cuman ya ini mah opini lah. Opini dari saya dulu tukang demo juga. Kemudian terus belajar usaha juga bareng Ajis kayak gitu. Ya ngerti-ngerti dikit-dikit soal perspektif perusahaan. Kemudian bapak saya juga buruh, ngerti juga di bawah buruh itu gimana kayak gitu ya kondisinya. Ya begitulah. Ya kalau bisa sih teman-teman karyawan ini minimal punya backup penghasilan lah. Jadi ketika tiba-tiba PHK kan bisa terjadi tiba-tiba gitu. Nah minimal teman-teman punya pemasukan tambahan selagi teman-teman nyari kerja lagi gitu. Benar, dengan cara minimal buka bisnis, buka warung gitu ya. Apapun bentuk bisnisnya, mau bisnis online atau offline, minimal teman-teman yang lagi kerja sekarang nih, yang kondisinya lagi stabil aja, coba dimulai aja bikin usaha kecil-kecilan gitu ya. Itu tadi untuk backup, minimal untuk backup lah. Benar. Jadi ketika PHK, walaupun misalkan si bisnis ini tidak semenguntungkan itu, minimal kita ada backup nih. Benar. Untuk kita lagi mencari kerja yang baru gitu. Ya saran kita dari dulu gitu ya. Kalau misalkan karyawan pengen nyoba-nyoba usaha, sebaiknya eksekusi aja ya. Iya, eksekusi aja. Gitu. Belajar usahanya gitu ya. Pelan-pelan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman buruh di PT Yihong ini dapat solusi yang benar-benar konkret ya. Ya. Apalagi kondisinya sekarang ekonomi lagi benar-benar katanya sih daya beli turun kayak gitu. Apalagi dengan kondisi teman-teman buruh yang kena PHK, parah sih. Ya, banyak ya. Seritek juga kayak gitu ya. Benar-benar. Ya artinya kan gini, kita pengusaha juga kan banyak yang beli itu dari karyawan kayak gitu ya. Teman-teman UMKM lah kayak gitu ya.
mereka juga sebagai konsumen lah. Sebagai jadi konsumen. Karyawan itu bukan cuma karyawan tapi mereka konsumen juga gitu. Kalau mereka nggak punya uang ya UMKM yang beli siapa gitu. Iya, perputarannya kan jadi melambat gitu benar, kan. Benar. Mereka yang sering tadinya jajan kayak gitu ya ke UMKM, jajan bakso, jajan cilok, jajan apa gitu ya. Jadi ngerem. Iya, benar. Hanya bukan jajan, jadi hanya memenuhi makan nasi aja. Makan nasi aja gitu kan. Benar, karena udah mengkonsumsi uang tabungannya gitu kan. Iya. Nah ini pemerintah nih, tolong deh. Gibran nih, mana Gibran nih? Ini yang harus bertanggung jawab, yang paling mencari solusinya ya pemerintah gitu kan. Benar. Ya tadi buruh ke Pemdanya ke Cirebon, ya itu udah oke nih buat nuntut ininya gimana nih lobby ke PT IHONG supaya katanya sih mau pindah kan ke mana gitu. Ke Vietnam katanya. Iya mau dipindahin ke Vietnam kan. Iya. Tolong ditahan, buka lagi PT IHONG di Cirebon kayak gitu ya. Kayak gitu ya, mudah-mudahan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman yang mau belajar bisnis, bikin logo JIS, memulai bisnis maksudnya kayak gitu. Buat teman-teman yang mau memulai bisnis nih, teman-teman karyawan juga ataupun yang lainnya mau mulai bisnis, teman-teman bisa order desain logonya, desain kemasan produknya ke Kebun Desain karena kita udah ngerjain banyak banget logo dan desain produk untuk teman-teman UMKM. Selain itu kita juga membantu pendaftaran merek, bikin NIB dan lain-lainnya, itu bisa juga. Langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah kalau teman-teman mau order ya. Ya begitu ya, biar kami juga bisa gajian nih, jajan lagi ke UMKM gitu kan. Pokoknya perekonomian muter lah gitu ya. Benar. Kayak gitu. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.